Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku sekalian, masih bersama Ustaz Nasruddin di sini yang akan mengajarkan kamu di kelas 5 tahun ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Namun sebelum kita bahas materi kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa kita akan diberi kemudahan juga kelancaran dalam belajar kali ini. Berdoa dengan membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas penjumlahan dua bilangan dengan penyebut berbeda. Yang kedua adalah penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan bahas tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ikuti Ustaz seperti satu ini. Ustaz akan contohkan dalam sebuah soal tentang bagaimana cara penyelesaian penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama kita contohkan adalah di mana ada pecahan campuran dengan pecahan biasa atau pecahan sederhana. Kita contohkan yang pertama, kita contohkan angka 21/5 ditambah 7/10. Di sini ada dua buah bilangan pecahan. Yang pertama namanya pecahan campuran, yang kedua pecahan biasa. Apa itu pecahan campuran? Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dua ini bilangan bulat, 1/5 adalah pecahan biasa. Jika digabungkan maka dia menjadi pecahan campuran. Sudah paham? Baik. Bagaimana cara penyelesaian penjumlahan pecahan campuran dan pecahan biasa? Kita lakukan seperti ini. Pertama, karena di sini bentuk pecahannya, penyebutnya masih berbeda, maka kita samakan penyebutnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, jika ada dua buah pecahan, bisa kita dengan metode kali silang. Untuk kali silang seperti ini, angkanya tidak perlu dirubah bilangan bulatnya. Jadi 1/5-nya kita rubah. Di sini ada penyebutnya 5 dan 10, maka kita kalikan silang. Penyebutnya kita samakan dengan mengalihkan penyebut dua-duanya. 5 dikali 10. Maka di sini juga 5 dikali 10. Bagaimana pembilangnya? Kita kalikan silang. 1 dikali 10, sementara 7 dikali 5. Sehingga hasilnya 1 kali 10, 10. 5 kali 10, 50. Dijumlahkan dengan 7 dikali 5, ya, 35. 5 dikali 10, 50. Jika penyebutnya sudah sama 50 dengan 50, maka tentu sudah bisa dijumlahkan. Tapi kalau yang di atas penyebutnya belum sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Jika penyebutnya sudah sama-sama 50, maka bisa dijumlahkan. Kita jumlahkan di sini. Duanya tetap. Bisa kasih sama dengan di sini. Duanya tetap. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja. 10 ditambah 35 sama dengan
Ya, betul, 45. Per 50 ini penyebut, tidak bisa dijumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tulis 50. Jadi jawabannya 245 per 50. Karena 45 per 50 ini masih bisa disederhanakan menjadi pecahan sederhana, maka kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Bisa sama-sama dibagi 5. Ini sama-sama kita bagi 5. Duanya tetap 2. 45 dibagi 5 sama dengan 9. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Maka 245 per 50 kita sederhanakan menjadi 29 per 10. Sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Kita bisa tuliskan di sini 29 per 10. Ini contoh pertama penjumlahan berbagai bentuk pecahan, di mana ada pecahan campuran dengan pecahan biasa. Sudah bisa dipahami anak-anakku semua? Baik, kita lanjutkan ke soal kedua. Soal kedua, Ustadz akan contohkan di mana ada pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contoh kedua, pecahan biasanya misalnya di sini Ustadz tulis 7 per 8 ditambah dengan 0,3. 7 per 8 adalah pecahan biasa atau pecahan sederhana, sementara 0,3 adalah pecahan, ya betul, pecahan desimal. Yang mana yang akan kita rubah? Yang kita rubah adalah pecahan desimalnya. Karena pecahan desimal bisa dirubah menjadi pecahan biasa. Kalau di sini 0,3, di belakang koma ada satu angka, artinya satu desimal. Kalau satu desimal, maka dia adalah per sepuluhan. Kita bisa rubah di sini 7 per 8-nya tetap ditambah 0,3 menjadi 3 per 10. Sama dengan sini supaya lebih gampang. Sekarang ada 7 per 8 ditambah 3 per 10. Masing-masing penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Kita samakan penyebutnya agar bisa dijumlah. Samakan penyebutnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas dengan kali silang. Jika ada 2 buah pecahan yang berbeda penyebut, ini cara yang paling mudah untuk dilakukan oleh semua siswa. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. 7 per 8 dikali silang di sini. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 8 dikali 10, maka di sini juga 8 dikali 10. Bagaimana dengan pembilangnya? Maka kita bisa kali silang. 7 dikali 10. Ini 3 dikali 8. Sehingga kita dapat hasilnya 7 dikali 10 sama dengan, betul, 70. Per 8 kali 10, 80. Sementara yang sebelahnya 3 dikali 8 sama dengan, iya betul, 24. Ini per 80. Jika penyebutnya sudah sama, ini sudah sama penyebutnya 80 dengan 80, maka sudah bisa dijumlahkan. Kita jumlahkan di sini 70 ditambah 24 sama dengan 94. Per berapa? Pernya adalah penyebutnya 80. Tidak bisa dijumlahkan penyebutnya karena sudah disamakan, bisa langsung ditulis per 80. Hasilnya apakah sudah selesai seperti ini? Ternyata belum. Karena pecahan ini masih bisa kita sederhanakan. Sekarang 94 dibagi 80. Oke, kita sederhanakan, diperkecil dulu. Misalnya sama-sama dibagi berapa? Oke, sama-sama dibagi 2 misalnya. Sama-sama dibagi 2 menjadi berapa? 94 dibagi 2?
Ya, 94 dibagi 2 sama dengan 47. 80 dibagi 2 sama dengan, ya betul, 40. Hasilnya menjadi 47/40. Ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 47 dibagi 40, dapatnya 1. Berapa 47 dikurangi 40? Sisanya adalah 7. 7/40. Jadi hasilnya adalah 1/7/40. Bagaimana anak-anakku semua? Bisa dipahami sampai soal ini? Baik. Ada satu soal lagi yang akan kita latih, atau ada satu soal lagi yang akan Ustadz sampaikan agar anak-anak lebih memahami, yaitu soal ketiga. Ustadz kasih warna hitam di sini. Satu soal ini mewakili dari bagaimana jika ada soalnya adalah soal pecahan desimal yang dijumlahkan dengan pecahan campuran. Kalau soal pertama adalah soal pecahan campuran dengan pecahan biasa, yang kedua pecahan biasa dengan pecahan desimal, maka soal ketiga akan kita bahas pecahan desimal dengan pecahan campuran. Kita contohkan misalnya di sini, Ustaz bisa contohkan soalnya adalah 2,15 ditambah 31/2. Di sini ada pecahan desimal tapi bentuknya adalah campuran. Kenapa Ustaz bilang campuran? Karena di sini sudah ada bilangan bulat. Pecahan campurnya adalah 15-nya. Tapi tidak dibaca 2,15, dibaca 2,15 seperti pada pertemuan sebelumnya. Oke. Mana yang kita bisa rubah? Kita akan rubah pecahan desimalnya dulu. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka dia per 100. Ya. Jadi kalau 2,15 kita bisa tulis 215/100. Ditambah, ini tidak berubah, 31/2. Jadi menjadi pecahan campuran dengan pecahan campuran. Karena pecahan desimalnya sudah ada bilangan bulat, jadi pecahan campuran. Sampai sini sudah paham perubahannya? Baik, kita lanjutkan. Pecahannya campuran dua-duanya, tapi penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Maka kita samakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakannya? Seperti pertemuan sebelumnya kita bahas dengan perkalian sila. 2-nya tetap 2. Ini kita rubah. Ini 3-nya tetap. Ini juga berubah. Berubahnya seperti apa? Kita kalikan 100 dikali 2. Ini pun 100 dikali 2. Mana yang berubah? Yang berubah pembilangnya dikali sila. 15 dikali 2 dengan 1 dikali 100. Ini 15 dikali 2. Ini 1 dikali 100. Sehingga kita dapat hasilnya 2-nya tetap karena dia bilangan bulat. 15 dikali 2 sama dengan, ya betul, 30. 100 kali 2 sama dengan, ya betul, 200. Ditambah 3-nya tetap. 1 dikali 100 100. 100 kali 2 sama dengan 200. Sehingga penyebutnya sudah sama, menjadi 200 dengan 200. Jika penyebutnya sudah sama, maka baru bisa dijumlahkan. Ya, paham semua anak-anak? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Di sini penyebutnya sudah 200, maka sudah bisa dijumlahkan menjadi 2-nya bisa dijumlahkan 2 dengan 3 sama-sama bilangan bulat menjadi, kayak kita taruh di sini sampingnya, sama dengan 3
Kemudian 30 ditambah 100 sama dengan 130. Dan penyebutnya 200. Jadi menjadi 5 130 per 200. Apakah sudah selesai? Belum, ternyata masih bisa disederhanakan. Bagaimana kalau ada bilangannya ada 0 dua-duanya di atas? Kita bisa coret seperti ini. Yang di atas dicoret 1, di bawah coret 1 untuk memudahkan. Ini namanya metode mencoret dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan angka yang sama, sehingga hasilnya menjadi 513 per 20. Oke? Bagaimana anak-anak semua? Bagaimana anak-anakku yang Ustaz banggakan? Apakah sudah dipahami dari ketiga soal contoh ini? Baik, terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, terima kasih sudah belajar bersama Ustaz Nasruddin di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sudah sampaikan dapat kalian serap, dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Tentunya tadi kita sudah pelajari pada pertemuan keempat kali ini, yaitu tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Mudah-mudahan kalian bisa berlatih nanti. Dan dari Ustaz cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustaz. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.